Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Salam sejahtera juga buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Syakira Mahdalis. Saya sebagai moderator yang mana saya akan membimbing jalannya diskusi fokus grup discussion kita kali ini mengenai pembahasan masalah perundungan atau perlakuan bullying pada generasi muda. Baik teman-teman sekalian, saya akan membahas sedikit mengenai definisi dari perundungan ini. Di mana menurut Juwita dalam Mirdani 2012, di mana bullying ini ialah perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa lebih berkuasa secara berulang yang bertujuan untuk menyakiti secara fisik, verbal maupun psikologis kepada individu atau kelompok yang merasa tidak berdaya melakukan perlakuan tersebut. Nah, hal yang membedakan antara perilaku bullying dengan perkelahian antara siswa ialah pada kasus bullying terdapat ketidaksetaraan power antara pelaku dan korban. Sedangkan perkelahian antara siswa masing-masingnya menganggap memiliki atau mempersepsikan dirinya itu setara. Kemudian menurut Priyatna 2010, bullying itu ialah tindakan yang disengaja oleh si pelaku pada korbannya yang bukan sebuah kelalaian. Kemudian tindakan itu terjadi berulang-ulang kali. Nah, kemudian dalam sejiwa, bullying ialah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan pertama, yaitu menurut para peserta, apa penyebab terjadinya perundungan pada generasi muda? Baik, untuk teman-teman sekalian ingin menanggapi pertanyaan pertama, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rani Oktavia. Menurut saya, pelaku bullying pernah menjadi korban bullying sebelumnya, sehingga ia membalas dengan cara yang sama dengan apa yang ia alami dulu. Pelaku bullying mungkin memiliki masalah pribadi pada korban sehingga ia melakukan perbuatan bullying kepada korban, dan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Terima kasih. Izin menanggapi, nama saya Jeremia Sinaga. Saya setuju dengan saudari Rani, di mana ketika kurangnya perhatian dari keluarga, maka dia akan merespon dan melihat kekerasan yang dialami dalam keluarganya. Biasanya keluarga yang broken home itu adalah si pelaku untuk korban bullying, dan rasa iri kepada korban yang mungkin tidak dimiliki pelaku. Dan biasanya si pelaku itu ingin mencari perhatian banyak orang karena tidak dapat perhatian dari rumah. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada para responden. Tadi sudah dibacakan ya, sudah dijelaskan penyebab terjadinya perundungan pada generasi muda. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, di mana apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari perundungan atau perilaku bullying ini? Kepada para responden yang ingin menjawab, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Sabrina Divani dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Dampak dari perundungan tersebut korban mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan berlebihan, sedih, kesepian, serta ia merasa dikucilkan oleh teman-teman sekitar, terutama teman yang melakukan bullying kepadanya. Lalu, korban merasa tidak percaya diri karena dia kerap dibully oleh teman-temannya sendiri, dan ia sulit terbuka dan sulit percaya kepada orang lain. Sekian dari saya. Baik, ada tanggapan lain? Nama saya Sarif Panulus Kota Barat dari Fakultas Ilmu Budaya. Izin menanggapi pertanyaan kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari perundungan atau bullying? Dampak dari perundungan ialah korban merasakan emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, dan sedih. Yang paling ekstrim dari dampak psikologis ini adalah kemungkinan untuk timbulnya gangguan psikologis pada korban. Dampak lain dari perundungan adalah dapat mengakibatkan pada beberapa hal, antara lain 1. Akademis, seperti penurunan prestasi akademis, penurunan tingkat kehadiran di sekolah, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan di sekolah, dan lain sebagainya. 2. Sosial, seperti tidak percaya diri, pemalu, memiliki sedikit teman, cenderung menarik diri dari keramaian. Yang ketiga, fisik, seperti merasa sulit tidur, mual, lemah, gagap, keluhan pusing, sakit perut, ataupun keluhan-keluhan lainnya. Terima kasih.
Baik, ternyata banyak sekali ya dampak yang terjadi dari perundungan ini. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu apa usaha yang dapat dilakukan dalam memberantas terjadinya perundungan ini? Kepada para responden saya persilakan untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Mikael Mamura dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin menanggapi. Untuk mengatasi dan mencegah masalah perundungan, diperlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh, sebuah kebijakan yang melibatkan komponen dari semua pihak. Peran orang tua di rumah harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan anaknya, membekali anak dengan pemahaman agama yang cukup, dan menanamkan sikap baik yang selalu dilaksanakan di lingkungan rumah. Karena anak akan selalu meniru perilaku orang tuanya. Orang tua juga harus mengajarkan anak-anak memiliki rasa empati, menghargai orang lain, dan menyadarkan sang anak bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan kehidupannya. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Perkenalkan, nama saya Kukulas Yonas. Saya ingin menambahkan, kita juga dapat memberikan sanksi bagi yang melanggar kebijakan tersebut agar pelaku bullying tersebut jerat. Kita juga dapat membuat kelompok anti perundungan jika diperlukan di lingkungan masyarakat yang rawan terjadi bullying. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih? Nah, tanggapan kita nih sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita menanamkan sikap toleransi antar sesama untuk mengatasi perundungan? Kepada para responden, silakan boleh untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Indriani Siregar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menurut saya, sebagai mahasiswa, ada beberapa cara menanamkan sikap toleransi. Yang pertama, menghargai pendapat orang sekitar. Yang kedua, menghormati kewajiban orang lain. Yang ketiga, mengikuti acara yang diadakan bersama. Itu dengan mengikuti acara itu, kita bisa menghilangkan rasa perbedaan dan lebih menjunjung tinggi kebersamaan. Dan yang keempat, itu saling menjaga sesama manusia. Terima kasih. Izin menanggapi, contoh kecil langkah yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa toleransi sebagai mahasiswa dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, berteman dengan semua orang, yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain, yang ketiga, mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajarnya, yang keempat, mengurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya lebih dahulu, yang kelima, menghargai semua suku, ras, dan agama yang ada, dan yang terakhir, menanamkan sikap pendidikan yang membangun karakter yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, serta pendidikan agama yang kuat di dalam hidup tiap individu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para responden sekalian. Nah, jadi perundungan ini terjadi karena mungkin pelaku merasa tertekan, terancam, terhina, dendam, dan lain sebagainya. Kemudian faktor lainnya seperti lingkungan rumah yang tidak harmonis karena adanya pertengkaran mungkin antar orang tuanya, ataupun ya kita dapat sebut sebagai anak broken home lah, seperti itu. Kemudian kekerasan dilakukan orang tua terhadap anaknya, sehingga membentuk kepribadiannya menjadi agresif. Kemudian dampaknya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh responden, di mana ada dampak lain dari perundungan itu di akademis, sosial, fisik, dan sebagainya. Kemudian usaha untuk mengatasi dan mencegah masalah perundungan ini dapat kita lakukan, di mana diperlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh, sebuah kebijakan yang melibatkan komponen dari semua pihak, yaitu peran orang tua di rumah bagaimana, kemudian peran guru-guru atau dosen-dosen di lingkungan sekolah. Nah, kemudian tanggapan kita tadi sebagai mahasiswa, di mana sebagai generasi merupakan agen perubahan, tentunya sangat diharapkan untuk kita sebagai mahasiswa lebih mengedepankan suri teladan dalam segala hal, sehingga bisa mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik sesuai dengan harapan. Kemudian lebih bisa menerapkan sifat lebih menghargai sebuah perbedaan, lebih menghargai pendapat orang sekitar, kemudian menghormati kewajiban orang lain dengan tidak mengganggu apa yang sudah menjadi kewajibannya. Saling menjagalah sesama manusia, yang mana toleransi harus juga berupa sikap saling menjaga satu sama lain agar terciptanya perdamaian. Terima kasih kepada para responden yang sudah berpartisipasi. Demikian diskusi kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.